Lorong terakhir. Malam itu hujan turun deras, petir sesekali menyambar langit, menyinari kampus tua yang sudah lama tidak digunakan. Arya, mahasiswa tingkat akhir, nekat menyusuri bangunan Fakultas Sastra lama demi menyelesaikan skripsinya. Konon katanya, di perpustakaan bawah tanahnya terdapat buku langka yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Cuma mitos, pikir Arya, meski hatinya sedikit ragu. Tangan Arya gemetar saat menyentuh gagang pintu besi yang sudah berkarat itu. Meski dingin dan lembab, ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa berhenti. Dengan dorongan perlahan, ia membuka pintu besi tua yang berkarat. Berderit nyaring memecah keheningan seperti jeritan panjang yang menembus tulang, seolah mengeluh dibangunkan dari tidur panjang. Begitu Arya melangkah masuk di dalam, bau lembab dan debu menyeruak serta terasa jauh lebih dingin. Lampu senter dari ponselnya menyorot lorong gelap yang membelah bangunan. Sunyi. Hanya suara langkah Arya dan tetes air hujan dari gedung yang sudah tua dan bocor. Dengan perasaan tidak enak, Arya masuk ke lorongan tersebut lebih dalam. Senter dari ponselnya menerangi lorong sempit dengan dinding yang dipenuhi foto usang. Beberapa foto tampak seperti potret dosen dan mahasiswa dari zaman dahulu. Namun tatapan mata mereka seolah mengikuti setiap gerakannya. Tiba-tiba, ponsel Arya berkedip, lalu mati. Astaga, desisnya. Dalam kegelapan yang mencekam, mendadak suara langkah kaki terdengar dari ujung lorong. Bukan langkah cepat, melainkan pelan, menyeret, seakan seseorang berjalan tanpa niat untuk sampai. Arya mundur beberapa langkah, napasnya memburu. Namun sebelum ia bisa lari, sebuah suara berbisik di telinganya. Dingin, jelas, dan sangat dekat. Kamu sudah masuk, Arya. Sekarang kamu tidak bisa keluar. Arya menoleh, tak ada siapapun di belakangnya. Tapi di dinding sebelah kanan, sebuah lukisan yang sebelumnya tidak ada kini muncul. Lukisan dirinya berdiri di lorong yang sama dengan ekspresi ketakutan, memegang ponsel yang mati. Matanya membelalak, langkah-langkah berat mulai mendekat. Arya mencoba membuka pintu tempat ia masuk tadi, tapi kini pintunya tidak ada. Yang tersisa hanya dinding kosong. Ketika ia berbalik, sosok-sosok mulai muncul dari kegelapan. Beberapa mengenakan jas alma mater tua, wajah mereka tak sepenuhnya manusia. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang hilang bertahun-tahun lalu, terperangkap di antara dua dunia, yaitu alam gaib dan Arya, kini salah satunya. Arya mencoba untuk lari menjauh dari sosok-sosok itu, namun sosok itu mencoba untuk memberitahu Arya sesuatu, seperti melarang Arya untuk masuk ke dalam perpustakaan itu. Namun sialnya, karena lampu senter HP-nya tiba-tiba mati lagi, Arya berlari tanpa arah yang dimana, ternyata Arya malah masuk lebih dalam ke dalam kampus tua tersebut. Saat senternya berhasil menyala kembali, Arya melihat dia sudah berada di lorongan yang aneh, gelap mencekam tampak tak berujung. Di kejauhan Arya melihat sebuah cermin. Arya berjalan mendekati cermin itu dan muncul bisikan di kepalanya untuk melihat ke depan cermin itu. Tiba-tiba di ujung lorong yang gelap muncul sesosok bayangan Arya terpaku. Matanya menatap sosok di ujung lorong, seorang wanita bergaun putih lusuh, wajahnya gelap tertutup rambut panjang dan basah. Tapi yang paling menakutkan adalah mulutnya. Menganga lebar, seolah berteriak tanpa suara. Lampu ponsel Arya berkedip, sekali, dua kali, lalu mati. Siapa? Siapa itu? Suara Arya bergetar, nyaris tak terdengar. Sosok itu mulai melangkah maju. Setiap langkahnya menggemakan suara cipratan air di lantai yang tergenang. Arya mundur perlahan, punggungnya membentur rak buku tua yang runtuh sebagian. Bau anyir mulai menusuk hidungnya, seperti bau darah yang sudah lama membeku.
Ia mencoba menyalakan ponselnya lagi, namun gagal. Saat sosok itu semakin dekat, Arya melihat jelas. Mata sang wanita kosong, hitam pekat seperti lubang tak berdasar. Mulutnya masih menganga, dan dari sana keluar suara tangisan bayi. Tangisan yang dingin, tidak manusiawi. Arya panik. Ia lari ke arah tangga keluar, tapi lorong itu berubah. Pintu yang tadi ia masuki kini menghilang. Dinding di sekelilingnya seperti bergeser, membentuk lorong-lorong baru yang lebih sempit, lebih gelap. Suara tangisan bayi berubah menjadi jeritan. Di setiap dinding, mulai bermunculan tangan-tangan kurus mencakar, seolah mencoba keluar dari dalam tembok. Arya! Ia mendengar namanya dipanggil. Bukan dari depan, bukan dari belakang, tapi dari dalam kepalanya. Tubuhnya mulai gemetar hebat, pandangannya berputar. Di antara bisikan-bisikan yang menyeruak di sekelilingnya, ia sempat melihat kilatan cermin kecil yang tergantung miring di dinding. Dan di cermin itu, bukan dirinya yang terlihat. Arya menatap cermin itu. Tangannya gemetar saat ia mendekat. Refleksi di dalamnya bukan dirinya, tetapi sesuatu yang menirunya. Dengan gerakan sedikit terlambat, sosok dalam cermin memelototinya lalu tersenyum bengkok. Cermin itu tiba-tiba retak dari dalam. Retakannya membentuk pola seperti urat nadi, berdenyut. Dari balik cermin, sebuah tangan muncul. Pucat, kurus, dan bersisik, mencengkeram tepi bingkai. Arya mundur, terjatuh. Tapi lorong itu menolaknya. Dinding-dinding seakan mendesak, memaksanya mendekat ke cermin. Kalau kau melihatnya terlalu lama, mereka akan melihat balik. Bisikan itu muncul dari segala arah. Suara banyak, bertumpuk, seperti gema dari ratusan tenggorokan yang bicara serempak. Tiba-tiba, lantai di bawah Arya terasa lunak. Ia melihat ke bawah, lantainya bukan lagi lantai. Itu adalah permukaan air hitam pekat, dan ia telah berdiri di atasnya. Saat ia mencoba melangkah mundur, permukaan itu pecah. Tangan-tangan mencuat dari air, menarik kakinya, menyeretnya ke dalam. Ia menjerit. Tapi suara jeritannya lenyap, ditelan oleh kegelapan yang dingin dan sunyi. Dalam sekejap, Arya tidak lagi berada di lorong itu. Ia berada di tempat lain. Langit merah darah membentang di atas, tanahnya tak berpijak seperti kabut pekat. Suara jeritan, tangis, dan tawa yang tidak wajar terdengar di kejauhan. Bangunan kampus yang rusak masih tampak, tapi bentuknya bengkok, seolah dicerminkan dalam mimpi buruk. Arya telah masuk ke alam gaib, tempat roh-roh yang tersesat mencari rumah dan tidak pernah bisa keluar selamanya. Dia kini adalah bagian dari gedung itu. Cerita ini hanya fiktif belaka. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan klik subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Kami akan hadir setiap minggu dengan kisah-kisah misteri yang mungkin tidak akan kamu lupakan.